Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan, kelancaran, serta kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang ke-8. Tidak terasa sudah setengah tahun lebih. Insya Allah ini kita teruskan nanti sebelum ujung anak, karena alhamdulillahnya itu kalau bukan dari sekarang itu mau kapan? Artinya keadaan seberat apapun, keadaan lingkungan keadaan seperti apapun, tetap harus ada yang memulai kebaikan. Entah itu ngaji, bakti sosial, dan sebagainya. Dan tidak perlu menunggu. Bila saya mau mengisi singgati dimulai. Cara ngomong konsep, ide, apa lagi? Maksud itu. Tapi tidak ada eksekusi, tidak ada. Maka dari itu pentingnya sebuah memulai. Adanya sebuah kebaikan karena dimulai. Dan sebaliknya ada kejahatan, ya dimulai. Yaitu sebuah rasa syukur kita bisa terus istiqomah ngaji, ya walaupun dalam konteks hanya fungsi ngaji besino. Sing tua nasi ngaji, sing tua nasi ngaji, apa manis no, gitu. Ini logika ini. Artinya orang itu respect memanusiakan ya tadi. Kalau nggak level jabatan ya level penghasilan. Mungkin yang ngaji dibayar, ngaji lama-lama, ngaji apa? Sama-sama ngaji sak jam dunia ini. Luar biasa. Padahal ngaji tidak ada urusannya sufi melarang berada. Karena ngaji itu bagian dari meningkatkan ilmu. Al ilmu yurisul ahwa. Ilmu itu melahirkan sikap. Akan uang mulia, nabi dulu, merkuru dulu. Tapi sikapnya kecil. Karena itu tadi, dia tidak paham ilmu itu sebagai apa. Sedangkan itu tadi, al-ilmu yurisul ilmu melahirkan sikap. Dan keunikan sikap adalah yang tidak tampak dari wujud manusia itu bisa tergambar dari sikap. Artinya apa? Yang tersimpan di hati seseorang itu akan muncul dari sikap. Tidak nyaman, suka, tidak suka, itu muncul dari sikap. Karena tadi, sikap itu yurisul, dilahirkan. Dari apa? Perspektif. Perspektif dari mana? Insight. Insight dari apa? Dari semua dari itu. Makanya Quran ini kan waliya'mal ladina utul ilma annahul haq. Sesuatu yang hak pasti bahasa ilmu. Nah dari Minhajul Abidin ini kan akubah ilmu paling awal yang mereka bahas. Ya,
itu kesimpulan dari akobah ilmu. Bagaimana ilmu itu melahirkan sikap. Makanya kita jangan pernah lelah belajar apapun. Ilmu fisik, ilmu non fisik, ilmu ekonomi, agama, karena akan melahirkan sikap. Ya, kita lihat jawabannya al-ilmu yurisul ahwal. Dan sikap itu secara pandangan tasawuf individual banyak tingkatannya. Ada ahwal ini, ahwal itu banyak. Itu nanti di Allah menggunakan. Di minhajul itu tidak dijelaskan. Jadi seperti itu ya. Jadi al-ilmu yurisul ahwal. Itu dari akobah ilmu. Ya, jadi ilmu itu didapatkan tidak harus dari majelis, tapi adanya paham ilmu ya dari majelis. Seperti itu. Ini jadi semangat, kita semangat. Ya. Soalnya ngaji ini member-member SKS semua. Soalnya misalnya ngaji rasa kuliah, rasa dosen. Ya, jadi kenapa kok bisa? Ini kita bahas kemarin, ya harus mengingat. Kenapa kok disebut yurisul ahwal? Karena orang tersebut mendapatkan ilmu kan dari tiga. Bihusni nadori bidala ini, terus wa'ufuri ta'amun wa ta'alu, terus yang ketiga wasu'alil ulama. Kita membayangkan yang bagus-bagus, apa yang kita lihat, merenungkan apa yang itu tadi, ta'amul, ta'alum yang pernah orang katakan, pengalaman hidup. Terus yang ketiga, tanya ulama. Ulama ini siapa? Ulama yang bisa menasihati. Lalu ada yang mumet, aku butuh buat musik. Iya, gak apa-apa, boleh om. Si penting itu tadi, kegundahan yang kamu rasakan, orang itu bisa menjawab. Makanya, wah, aku harus sasowan paling kiai dan orang si model kayak itu punya pendapatan ilmu, berarti virus nih, terus lagi mengeluh, ya Allah, ujian ini teman orang berokok, orang di kota, ya Allah, gunung gajian, terus dulu pengemis, pecah cilik. Duduk rukun nabi Ibrahim langsung tersentuh. Kali itu wa'ufur ta'alum merenungkan. Terus tidak mendapatkan dari kedua nih takut. Aku mau siapa ya? Ya ulama itu warasatul anbiya. Ciri khas Nabi itu nasihat. Mana yang saya kira ulama, aku usut akeh, usul untuk langsung sembuh atau Gus. Nyalani itu, ya kan? Tukang sembuh aku nih Gus. Terus apa lagi? Ustaz, mana? Tukang rupiah bukan Ustaz. Terus sama ini, wah banyak pokoknya. Ya. Jadi itulah yang menjadikan kita itu akhirnya mikir. Ternyata solusi mencari mursyid itu solusi ketiga gitu. Jadi solusi pertama itu dihusni nador. Kamu diberi akal, kamu diberi pikiran, kamu gak goyang pikir. Itu kadang akhirnya gini, ketika yang levelnya 3 ini kita depankan, akhirnya ketergantungan. Dia orang ketemu yang persoalannya, aku tak soal. Barang soal, sing disowani umat. Sama milih nyoba di umat. Bahaya kan? Nah ini pentingnya ngaji. Jadi pentingnya ngaji itu biar kontrol pikiran ini terstruktur. Kita ada masalah yang kita hadapi. Pertama itu harus kita konsep. Dia ngenangan, gambarnya saya singkat kapit gitu. Makanya kan kalau istilah dalam ini, nek cara saya ini, itu nek sing lebih detail secara psikologi manifesting.
perwujudan apa yang kami inginkan. Jadi ingin semua, ingin ini, ingin itu, tapi tadi tidak terwujud. Makanya ada istilah manifesting. Tapi cara tasawuf itu prasangka baik kepada Tuhan. Jadi tadi kan anak indah doni abdi bi. Allah itu tergantung pasangan hambanya. Cara saya ini pasangan hambanya negatif. Wah, kalau mau isu ini, kalau mau ini, kan mereka kok ketemu. Nah, dari ketiga tadi ini, jangan langsung ditanyakan. Kamu ada masalahnya apa? Padahal ya meriang, wahim, terus patuk karena baru dan karena tingkat ketiga dinaikkan, kini balik ke cara mereka yang senyantet itu bertakun. Nah ini bahaya. Tapi dengan struktur keilmuan atau ilmi di kusinator, kau bereskan saya, wah, keseluruhannya, wah orang apa? Akhirnya perlu masuk, bertahan. Oh, jadi ini malah turun dina, masuk. Ini kelemahan kita, artinya ketergantungan dengan ulama. Betul, tapi ini kasusnya secara sosial. Makanya ketika kita tidak mampu husnul nador, tidak mampu ta'anu, takut. Tapi bahasa yang bertakwa dari bagianmu, dan gitu. Artinya itu ya. Makanya tadi al ilmu yurisul akal. Ilmu melahirkan sikap. Terus iya, sikap karo perilaku ini. Perilaku itu emosional, perasaan. Kesadaran perilaku itu diukur dari kesadaran. Ya, perilaku itu diukur dari kesadaran. Karena kalau ngomong, kata macam batak murah, enggak, itu bisa sembuh asal sadar. Jadi kalau perilaku itu karena bahasa tubuh. Sisa memang perilaku yang ngono diomongi, dinasehati orang disowankan kiai, diruqyah, ya aja macam perilaku yang ngono. Tapi nek iki sadar, wis tambah dua, tambah dalam apa manusia sendiri. Akhirnya ada mikir, oh iya, aku butuh berubah. Jadi itu penjelasan kemarin kesimpulan. Jadi ini masih di mukadimah. Jadi Pak Dosen itu kalau nulis kitab pasti promosikan isi kitab di awal mukadimah. Jadi sebelum kita masuk ke bab-bab yang memang khusus, kita sudah tahu nanti arahnya gimana sih yang dibahas. Tuh ya, tuh. Ya, jadi lanjut yaitu akobah taubat. Nah ini cocok. 2024 akobahnya taubat. Ini berarti membuka lembaran baru. Tuh ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Kemarin Fa'asku halil khidmah wabisatil kurba watas ta'filhu haruna akobatut taubat. Fayak tanju mokok butuh soko aduk. Ini sudah masuk pembahasan akobat taubat. Fayak tanju mokok butuh soko aduk. La mahalata hale pasti. Ila paduha mari jungkung nambah akobat taubat. Lihat sila supaya bisa tumeko soko aduk. Ila mari perkoron. Bulan kang utama iku al-maksudu perkara tak sejo min hasatin akobat taubat. Setelah kemarin kita masuk ke akobah ilmu, tanjakan yang kedua adalah akobah taubat. Dan ini butuh.
Jadi butuh, kenapa? Karena pasti butuh untuk naik ke level yang berikutnya. Jadi konsepnya orang ibadah, si pertama dua ilmu dhisik, si keloro taubat, yang ketiga namanya awaik. Oke. Jadi nggak mungkin, yang tiba-tiba gini. Ada dua perkara yang menyadarkan orang tiba-tiba menjadi Islamik. Si pertama, karena mendekati kematian. Itu pasti langsung, ya Allah, soalnya gembok, produk, kasih itu, ya Allah, langsung tahu kan itu. Terus yang kedua, ketika ditinggal orang yang tercinta, mungkin yang itu langsung sergap. Nanti maling musola, nanti berbina. Tapi kalau tidak punya ilmu, ya wis. Pasti nggak akan bertahan, nggak akan bertahan. Jadi gitu. Nah, yang jadi masalah ketika dia nggak punya ilmu, itu apa? Jadi karena filterin fase, akhirnya, wah ini nggak gerangan dua, ini kudus harus sergap, mana kuburan berbino. Kalau mis belum mau, ya, kita mis masuk aku atau enggak? Ya, mis mau tahu enggak? Orang tua nih aku lagi, godaan. Oh ini juga kesel ya, gitu. Kesel. Akhirnya dawanya kan semua ini. Nah inilah yang terjadi. Ini fenomenanya banyak di masyarakat. Nah ini kita harus perlu memahami ilmu. Pengen sholat ya harus paham ilmu ini. Itu nih seperti itu. Nah ini bayangkan jumlah alamat ini butuh, pasti butuh. Kenapa kok butuh? Karena untuk liyasulan iwarna dua maksudu minha. Dia menghasilkan apa yang dimaksud, yaitu ibadah. Yang dia orang butuh taubat. Namun syaratnya luar bagus. Ya. Terus Fayahudan Allah tumandan sopaatun. Fayahudan Allah tumandan sopaatun. Tidak dalam mengkono-mengkono. Tidak dalam mengkono-mengkono patinda. Jadi kauman itu berarti kelawan jejak akhir taubat. Utawa bahasane dijejak aja so. Kauman itu berarti kelawan jejak akhir taubat. Bihukini Bihukukiha kelawan bihukino hak-hak taubat wasyara'i dalam bihukino syariat taubat ila anjak terada maring yento jumbuh semua adetin taubat. Jadi setelah akobah ilmu masuk akobah taubat, dia apa? Butuh dan apa? Tumandan. Yang butuh itu tumandan itu alat juga. Dan harus diambil akobah ini. Dan ini diambil untuk apa? Jijik akan. Ya saya ini ngomong tadi dengan kondisi ini terjadi. Nah enggak berjijik, ya udah kembali secara karena itu sikap. Kehilangan orang yang dicintai, mendekati teman itu kan sikap, bukan perilaku sikap. Orang berilmu berarti, ya, ilmu itu tahu. Karena apa kami? Kayaknya orang itu gaya ingat dari sekarang, gaya semangat ngaji dari, ya, kecuali ngaji ini kita suka terus, wah, nanti yang senyum kan, jadi pahala suka. Ini sampai obat dalam situ, ya, saya kata, gimana kalian? Ya, jadi itu umur masih muda, daya ingatnya masih bagus, daya tangkap itu masih bagus, daya pendengaran itu fasilitas privilege. Kita masih muda, diberi fasilitas mengaji, dan kita ketika tidak mendengarkan, apakah itu salah? Kembalikan itu. Kamu beli
diberikan privilege, pendengaran yang tajam, pemahaman yang bagus, usia yang muda. Tapi orang mikir, yowis, begitu. Dijawab kebutuhannya mas. Apakah berapa butuh sampai gitu? Jadi itu, jadi kayak kita tidak dihormati taubat. Penjujut amal taubat beserta apa nih hak-haknya kalau syarat-syarat lain. Nanti hak-hak dan syarat-syaratnya di akubat taubat khususnya dari ini jelasnya. Jadi itu lanjut. Falamma hasolat mengko ari kalane utawa semangsane hasil apa taubat as-sadiqu kan benar utawa teman. Kenapa kita harus memahami hak-hak taubat syarat-syaratnya itu benar itu tadi benar sing teman-teman pas atau pernah dibagus nasuha ini. Tapi itu nanti ya di bab khusus membahas taubat. Ini kan spoiler di mana mukadimah. Ya. Terus wal faradu lan wis rampung sapa abet min hadhil aqobati dalam ikilah akobat hana mongko condong ini cara bahasa ini bronto ini cara bahasa Sanskerta ini rindu tadi hati sih ngomong ada istilah apa loro bronto sakit rindu ini bujanda jadi hana itu condong bronto hana mongko condong bronto sopan dari ibadah ibadah liyakuda supaya ala sok ma'adat di hari dalam ibadah. Jadi ketika orang masuk akobah tadi itu akhirnya terus condong kadang mau ini taubat ini karena kami dosa aku ini dosa gede di sana bukan taubat enggak. Dan itu makanya hanya ilah ibadah yang sudah fiha. Setiap hari itu setidaknya berlakunya apa ya lewat ampunan ya Allah. Jadi itu pembahasannya. Jadi hanya ilah ibadah yang sudah fiha. Mau bekerja, mau berapa, ini mungkin bersosialisasi asik merasa campurnya kalian janji ya Allah aku mau kalian janji karena penyanyi kan jadi pikiran orang taubat itu langsung si nasuha si gede langsung tuh pernah kali dosa mau akhirnya yang saya seso ya awalnya tadi syekh gede santrinya bisa memburu kafe santrinya emunan ada pemuda di pojok masjid dikir mandi tinggal orang diparangi wahai pemuda kamu ibadah sangat bagus bagaimana caranya dia sekali jumus sebenarnya pemuda itu setan bahkan dosa besar kamu akan mantap ya kacau apa dulu ya kan minum tak baik akhirnya minum. Nah ternyata tadi si minum dipancing maninya si toto minum mati. Namun ini akhirnya terjadi belajar. Dan belajar mau ada jadi perlu langsung turun minum zina materi. Itu tadi masalah yang jadi perlu kan sing niate bertaubat nasuha orang di situ. Repotnya di situ. Artinya sekelas Nabi pun apa? Tetap diganggu. Nabi Ibrahim kamu gak sembah saya,
saya boleh kamu menikmati yang kamu suka. Saya tanya loh, aku tuh banget. Setelah saya bahas, saya sobek di bangku. Pokoknya awal dewe gitu. Sing nek mumet ketarani gitu. Nek mumet ketarani, nek lagi orang itu ketarani. Nek urut turu ketarani. Cukup ya. Supaya itu tuh disini. Nek udah rokok ketarani, di sini nanti. Ini loh terjadi. Jadi hanya ilah ibadah liyakuta fiha itu setiap hari. Ojo mendeni nasional, ojo ikut berburu nasional. Betina, astagfirullah. Akhirnya pas sholat jamaah kan, walaupun sampai mau sholat yang umat dewa, tetap pikir singgah sholat. Luar biasa. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah, astagfirullah. Mas, nggak tahu berarti seminggu bisa sih apa siapa? Soalnya istimewanya nanti. Orang terus apa nih yang tahu tadi sudah bisa siapa pas ngejilupin aku. Anak istimewanya kayak gitu. Kemudian nggak apa-apa. Yang penting catatannya jangan menunggu besar. Lah kan ceritanya uang kepadu gede lah. Ciri-ciri sih kepadu. Nah ini tadi dicatat wis. Nek level-level pemuda tersesat dia sudah sebesar. Oh nanti ini. Ya. Nek orang ziarah ini kan kontennya itu yaitu tadi kita istilahnya mengingatkan diri kita. Yang bisa bikin usul apa makan? Kapan bisa nak rumah ya? Sekali bikin rumah, kau udah bikin apa? Kau lewat apa? Jangan tahu bang, itu bener. Tentu ya. Jadi penerapannya gitu. Ya terlarang kita difasilitasi makan aulia, ya kan? Banyiran dua, sebelas bisa merokok. Nah orang yang terima belum sepisan, cara banyak tuh kue mirip belum sepisan. Ayo rutin kantor, terima. Nah ini tadi kan tahlilan. Kenapa perlu sih? Nah, tadi rawat jamaah dibaca. Kenapa? Karena ini tadi. Ini sih kan, makanya sebuah pengingat karena kita ibadah dia buka dia maksudnya begini. Orang yang mati itu kan masih di alam barzah. Alam barzah itu kan seperti kaca. Jadi tahu yang sebelah kanan, sebelah kiri. Cara bahasanya ini dunia, ini akhirat. Ini si kosong. Alam barzah ini tengah. Kayak kaca. Pertanyaannya, apakah mereka mati? Begitu. Roh itu hidup, si mati jajan. Ketika kita ilaruhi bagi dia nyambung karena alam barzah. Dan ketika kita membaca ini, beliau menyaksikan di alam kubur. Kayak kubur menyong lagi ngaji, masya Allah. Walaupun lagi tapi bener lereng lagi dikebuki bapak ya, tiba-tiba anak siji butuhnya ngaji lereng apa? Itulah ibadah. Makanya uang pada bikin ini tadi akhirnya uang menyalahkan hati ini biasanya salah mengerti atau apa. Jadi kok bekas gede gitu? Enggak. Kita bernama taubat itu tadi. Salah satu bentuk taubat itu tadi kita menawarkan kebaikan. Jadi nanti di bab kita tasawuf di TV sudah ditebak Allah taubat, ada istilah itu. Taubat itu kan itu tadi kita bahasanya sadar diri, minta ampun. Taubat itu peningkatan. Wis aktif di tingkat yang aktif. Jadi ada kecuali seumpama kuliah umum
bahas khusus taubat, ya tak jelaskan. Ini maksudnya ini. Tapi kan ini ikuti bab ngaji. Jadi ini keterangan ini, kok metu. Mana roh itu hidup? Tahu lah, roh itu hidup. Lantaran kita ngaji, kita kerja, tenang, kita di masyarakat jadi orang bagus. Itu yuk. Salah satu makfirah yang nanti perlu. Terus kenapa sih orang-orang ini kadang sering terjadi di masyarakat? Kadang rohi, arwahi, hadrati, kadang istiru-liru, tak. Roh itu nggak punya mana sih, nggak punya mana perempuan. Roh tetap roh. Entah itu lanang atau tetap roh. Mosong ini, roh untuk mana? Lewat roha, kok gitu nih. Ila roha nyai, roha itu, rawon yang bersoal itu tetap roh. Ya, memang gini contoh. Ada istilah mahasiswa sama mahasiswi. Terus putra, putri, apa? Pemuda, pemudi. Tapi kan juga ada kata yang nggak punya. Kawan, lewat tuh. Kawin itu orang mungkin. Kan tetap kawan-kawan, ini kawan-kawan saya. Kan kawin. Bidadari waktu kawan. Jadi ada kata yang memang itu tidak punya. Di sana pun saya itu contoh roh. Roh itu apa? Batu ya roh. Si santuan cilik roh. Isi jilan yang akan arwah. Tapi anak sing meninggal siji, ini arwah. Bagaimana? Rugi akan. Lain hadrati, nah ini beda. Hadrati itu untuk syuhada, ulama, orang yang mati syahid. Si pernah awal kita bahas, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kira orang yang mati syahid itu meninggal, mereka masih diberi rezeki. Makanya istilahnya apa? Makhirat dulu. Jadi ini cerita ini sebelum lagi. Pas saya main ke Petikan Cahaya, kan baca manuskrip Petikan Cahaya tak baca beberapa wilayah yang masuk sana, salah satunya Randu Donggala. Randu Donggala itu disebut ada perempuannya, pipinya perempuan, pemimpinnya perempuan. Ada dua pemimpin perempuan. Yang satu itu di sebelah utara, yang satunya di tengah-tengah. Yang sebelah utara, paling utara itu untuk zona kesesatan, penyeimbang ini. Dan sini tengah atau selatan itu untuk pintu kebaikan. Pas manuskrip kita baca sebelum bagian di Google, sekitar saya lulus habis lulus April 2016, saya langsung ke rumah Mbah yang duduk Bali baca. Skema tahun itu yang pertama. Ukuran telur waduh, apa ya? Terus zona kesesatan loh, coba bahasa. Karena di situ bahasa Arab Suryani, jadi bahasa Arab Singkuna. Sing titik itu orang tahu, tapi Arab Suryani, ya coba bahasa dia. Lalu bina orang ketemu macam dipringin maksudnya. Nah ini itu tadi, si saya bilang, ketika kita mempelajari kitab-kitab seperti ini, kita nggak menemukan solusi, itu ini. Buat impen, buat apa mesti. Ini maksudnya ini loh. Itu sakit ya. Ketika saya membaca manuskrip itu yang ditulis Wali Perkasa, baca, ketemu di gambarnya tempatnya. Kita sini, nah ada itu loh. Oh, ada. Nah, sini berhenti. Si tengah atau selatan, di tengah-tengah ini dia gitu.
dan ternyata pas saya di Jakarta 2017 ya, dibuka ketemu ini valid. Nah setelah satu paragraf ketemu itu kita baru baca manuskrip yang lain, jadi nggak bisa dilanjut. Itu memahami pada sejarah secara manuskrip. Terus salah satu nih yang kedua itu muncul, itu istilah gini, sebuah pemukiman di mana pernah disinggahi sementara oleh Pangeran Agung Jamin. Kita buka maksudnya. Itu di sekitar ini, di situ banyak mata air yang muncul. Aku mikir mata air ini data ya. Ini apa loh? Ini lokal ini. Setelah sudah, akhirnya ketemu. Pikir aku ini ya. Jadi takon-takon, ini sebelum musuh apa? Ini sebelumnya apa? Karena di situ bahasa tempat ibadah. Setelah wis, takon musuh sini, panturannya itu. Salah satu yang ditulis musola ini, benarlah ya saya bilang. Sekitar abad 14, beliau singgah di sini. Kan makamnya di Danaraja, Margasari. Saya itu mikir, apa ya? Tahu gitu, apa ya? Ternyata itu tadi. Jawaban itu muncul setelah mulai ketuk buat kita ini. Nah, ayat pertama bilang, alasan saya wani, ya akan wani juga. Jadi ini sana. Benarlah, mungkin ahli waris ini namanya Jamin. Aduh, misalnya si murid-murid musuh orang mau kabel. Makanya hati, ya musuh dia hati. Karena dulunya ada sorotan besar dari ketiga Cahyana itu di sini. Posisi ini mereka memang dari dulu ya ini kayak gini. Utara pernah jadi umat. Jadi pas mulai tadi, oh gitu ya. Dan inilah salah satu yang harus kita uli dengan manuskrip yang ada, terus dengan beberapa sejarah yang ada. Karena sejarah dalam manuskrip masalah ini tadi, manuskrip ada 3 bagian di ketiga Cahya di bagian bahasa Suryani, bahasa Arab Latin Batak, terus bahasa VOC Belanda. Si Belanda harus mengenai, karena harus bahasa Belanda. Tapi di mana Pak Agus Ucok, Pak Agus Koco itu sejarah Purbalingga. Tapi ada politis. Si akhirnya semua keturunannya di sana berada di sana. Karena perdikan, bayarnya sepengalaman itu loh, orang diambil apa? Pajak. Sugi kayak apa? Makanya di sini akhirnya dia tahu kenapa sih kebanyakan wali songo, wali-wali yang lain dipanggil. Ada dua secara sejarah pandang sejarah. Yang pertama karena dulu perjanjian dengan ini Pulau Jawa miring. Akhirnya semua wali dapat imlor, rata. Itu sejarah pertama. Sejarah kedua, secara manuskrip, karena di Bantul itu tempatnya para bangsawan datang. Dan salah satu tenaga atau kekuatan kerajaan Jawa itu tabibnya. Wali itu makna dokter. Wali itu bukan yang dari bahasa Arab, tapi bahasa rumah Jawa. Jadi mau sing ahli nanti dapat pengobatan pertanian itu mati. Ini manuskripnya manuskripnya gitu. Karena ketika wali dimaknai dengan bahasa Arab ya walinya. Jadi yang dikirim di Pantura itu sing ahli agama, pintar pengobatan, pintar pertanian. Secara agama, karena beliau itu syekh. Ini istilah wali, makanya menurut Tabalukin kan wali itu bergenerasi. Jadi semua ini wali pemimpin. Generasi kan dewi-dewi.
Zaman Sunan Ampel, ini Sunan Gresik, ini Sunan apa? Bonang, ini orang gitu. Ya itu. Pentingnya itu tadi secara perspektif sejarawan manusia penting. Jadi kok coba orang kiai ini, wow. Semua kan kenal dengan manuskrip. Nah itu kelemahan bangsa kita tidak menulis. Jadi orang berusaha bikin gitu. Ini saja selama. Dan ketika kita membaca ini, resapi, nyambung. Nah, ini tadi ya, kita harus perlu beberapa sejarah itu harus dilihat manuskrip. Manuskripnya enggak, kalau enggak ada bisa. Itu. Nah, itu tadi. Kita punya bangsa yang besar. Itu cuma nanti paten ngobrol. Jadi cerita tadi itu perdikan saya dari Purbalingga waktu kumpul waktu lokal langsung bergerak. Tapi tinggal bagian itu. Nanti Gunung Slamet belok kami berlatih. Pokoknya Gunung Slamet itu kekuasaan perdikan saya. Ya, jadi itu artinya sedikit mulu kita berjuang. Saya bilang itu syaratnya tulus itu orang yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sesuai kemampuan. Terus kita tulus. Aku niatnya murid-murid musola, khidmat orang musola. Soalnya dulu masalah musola apa mbak? Mungkin kan nggak usah mikir. Kita ngaji, wah kayak dia sepi lah, semangat kayak orang dipikir. Karena makna itu bisa kita ambil dari sebuah ternak. Sapi, ya sampai. Makanya kan cara bahasa yang kita bilang timbai di fasin, wadamin lapanan, kholisan salihal di syarif. Jadi pinjol ternak itu ono gede, ono sutak, ono manis. Tapi lebih dari susu. Tapi nih kita nggak mikir semua. Udah masalah. Yang penting kita jadi orang apik, kita jadi susu, dinikmati kok. Wah, kalau gini, masalah ini, orang ini, wah, masalah kita masalah gede, saya sampah. Bahasanya, nah, kalau bisa dikursi, jadi terus kok mikir gitu bahasanya. Jadi sebenarnya ya pengakai, jadi pikir, dilakoni, di rumah. Perspektif inilah yang harus kita bangun. Bahasanya ngomong, masalah yang akeh, berapa itu sudah bersuara. Musuh bisa ngomong, tolong itu. Yang menolak kamu repot. Ya, perspektif. Artinya, kalau memang musola punya sejarah kelak, kita bergaul dengan manusia yang ada. Itu manusia lama. Karena aku mau ketika mau berbincang, kamu selama masa kecil kita, ya, tolong kita bunuh, ambil kopak, nanti dipanah, nanti dia sepak, itu kenangan, gitu. Dan ini kita harus tahu perspektif bagaimana ini tetap terjaga, dan kita bakal tua, bakal meneruskan. Akhirnya muncullah hanya ilal ibadah yang kita pilih. Condong, wis orang masalah, ayo kita perbaiki. Itu. Jadi ngaji mobil atau jangan tamat ngaji, musuhnya beda. Tapi nih rame, syaratnya nggak sanggup nih. Rame ngomongin, apa? Artinya ketika agama dibungkus dengan materialistis, ya udah siap-siap saja. Realistis akan udah. Mari ini esok ya. Tadarus, orang bagi kamu siapa orang kita tahu. Tapi dong, kenapa? Karena itu tadi membangun kesadaran atas realistis yang terjadi. Gitu loh. Ya saya kira itu bagi cinta terus bagi kesulitan. Akhirnya sing saya lagi. Seseorang banyak yang kehilangan versi terbaiknya karena sedih dan kecil. Aku harus pintar banyak dia orang mati. Ayo, tapi kembali lagi itu aku sudah ingin sudah bikin
Ingin bagaimana ilahi ibadah ya kita tidak. Aku gitu. Kesalahan manusia, kelemahan manusia, ngapain salah? Makanya itu perlu ya bagaimana? Condong, beruntung. Makanya bahasa ini, kenapa kok pangan condong? Itu menyondongkan diri. Itu bisa. Bisa memang. Mengibadah itu wujud penghambaan. Kenapa sih lagi-lagi urusan agama difokus dengan materialistis? Itu repot loh. Ini repot sekali. Repotnya awal dari sini memiliki lagi kebutuhan khusus. Mau bayar kuliah, mau bayar pojok, mau kumpul. Ya orang yang sing suki, enak ngomong. Ya. Terus, jadi bukan kayak dia, bukan dia. Ayo kita ubah sama tadi gimana? Ini historis loh, soal ini historis. Kita bangun. Salah satunya kita ini tadi keberkahan. Adalah nama apa? Kafe baca ini. Pendahulu yang pernah datang sih namanya Pak Gun Jamin Odo. Dan itu bukan tiba-tiba digaduk-gaduk, karena manuskripnya ada. Kalau manuskripnya nggak ada ya pasti ngarang. Itu mau dengan cahaya harus ketahui berbalik tadi makan. Pak, bagaimana si manuskrip dengan cahaya? Sokokoe ini. Ya, mana ngerti-ngerti teknologi ini musola atau masjid atau apa? Karena kita nggak tahu historis dulu ini. Kecuali ini rumah berhantu, sini boleh dukun, dan tidak musola. Bisa jadi siksa mati politik. Iya. Karena filmnya yang menurut saya nikmat musola ini nikmat, luar biasa. Wis bismillah. Apa itu model apa? Ya itu kan. Jadi dulu ya. Jadi ini kalau bakal merupakan perdikan cahaya. Nanti dicari ada perdikan cahaya. Ya, jadi itu supaya apa? Hana yang ibadah yang berpindah. Bismillahirrahmanirrahim. Para dorong panganan sopo abad faidan haulan mongko dumadaan itu tetap telah ibadah kiwatan ini faidan haulahu mongko dumadaan itu tetap ibadah kiwatan ini khobar mukhodam mutada muakhir awal ini utawi biro alangan utawa yang mana awal itu utawi perkara ngalang-alangi perkara ini awal itu utawi perkara ngalang-alangi muhdikatun kan apa ya bahasanya nyegah kan nyegah utawa ngepun muhdikatun kan nyegah karena memang ya cegat ini kelawan adat. Jadi setelah kita melihat tadi falama asura taubah sodik mentimuk apa sih benar kayak apa sih, terus watarohu min hadil akobah, terus hanailan ibadah yang kita langsung fanadoro kita angan-angan bahwasanya di saat momentum tobat itu kanan kiri nih ono awake perkorsinya dia sing akhirnya dari orang belum tobat. Si saya bilang nek wis sing hajud obat sebenarnya istighfar begitu lah. Kemarinnya apa istighfar begitu istighfar itu dan ini kan jelas seperti itu bersyukur khidmat servis itu masuk aku. Jadi kita harus angan-angan membayangkan bahwasanya di kanan kiri kita itu ada godaan
godaan itu tadi. Sing akhirnya nggak bisa. Tapi dia ya ini koyo apa sih? Betul nah, yang mau kasih gitu kan. Ini ngapain? Yang mau kasih. Ide kontras ceramah ini betul itu. Iya. Nah ini kan gitu. Misalnya ngomong buka ide, nggak mungkin. Kembali ngaji orang kontras gitu. Misalnya nih, mata langsung begini ngomong. Karena pakai ide itu adalah balance. Ada kata di kono. Kayak apa yang alami buka ide. Padahal bisa udah sih nggak ikuti kok aja kok ada di ide itu kontras loh. Ini ngaji baru ini sore dong. Karena emang itu tadi ya, itu ternyata godaan awalnya. Karena dia bilang kanan kiri, oh sama tuh umat ini apa yang ini situ. Ya, jadi kita sadar, kita akhirnya gambar. Ya adalah analis kaji muncul abidin, astagfirullah. Saya mau orang yang terutama, kesini dia orang pikir. Lagi pikir. Karena ngaji saya pikir suruh ngomong astagfirullah. Astagfirullah juga dulu. Oh itu kan ya nggak apa ya ada juga tuh ini. Itu ya. Jadi kita harus menyadari yang ya pada bahwa faidat awlahu awal ini mungkin lanjut. Keluar ini dilakukan satu-satu suci minha saking awal godaan umamu. Ya ukuhu iku ngalami apa keluar ing abet amma saking perkara kosoda kang nejo sapa abet imah minam ibadah di samping ibadah min berbin kelawan sak macem utawa sak warna minhan takwil kang tetep saking olehe ngalang-ngalangi. Jadi setelah kita ngerti kanan kiri itu mau tak coba kita buka IG karena IG enak saya nanti. Mana ada IG, awalnya ada YouTube. Kakek aturan YouTube ya, wes ngomong, tuh kasih mas RT ini. Aku orang paham ya, terus mas RT baru sih ngomong ya. Aku ngomong pada bisa, mas RT baru sih ngomong ini orang paham tuh akhirnya aturan YouTube ini. Akhirnya ngomong IG. Jadi itu tadi, ketika sudah paham yang terjadi, akhirnya apa? Kulu wahidin, setiap satu persatu, kan saya bilang satu persatu. Ketika kita lihat, astagfirullah. Maksudnya jadi teman ini ya. Masalahnya semua astagfirullah, tidak semua. Semua. Kalau tidak terbingung. Nah ini makanya kulu wahidin itu tadi. Ya, ngalang-ngalangi. Nah, ngalang-ngalangi apa? Penting aja kita beribadah. Nah, siji paling ya ibadah kan tidak kerja apa ini? Banyak ya yang salah yang masuk ibadah itu kan banyak kerja terus menjadi pemuda yang kuat. Ya coba gampang sholat 5 waktu. Ya, sekolah itu orang 5 waktu. Kami dulu sekolah. Istilah kerja scroll. Niatnya ini udah dicoba, niatnya. Istilah boleh sampai ya. Yang mungkin itu aneh dulu. Tapi saya sih tidak sudah punya pasti. Walaupun sih tidak aneh ya. Ya itu ya. Jadi itu tadi yang akhirnya menghambat kita untuk menyengaja beribadah. Dan itu salah satu warna yang tersebut. Maka kadang kita merasakan, kok aku sholat apa betulnya? Kok aku pekerja mati sholat betulnya? Ya itu tadi. Kadang gampang ini, kalau saya ngomong barang siku itu mau kantor. Kadang kita apa? Mungkin kalau istilah ngomong
sesuatu yang mempengaruhi emosional pasti tidak terkendali. Contoh istirahat kerja, ini real terjadi. Kabeh aku yang alami. Bukan game, PUBG, terus apa? Mobile Legends, awalnya. Kis itu betul-betul mending mulai. Mantap. Nah ini salah satu nih. Karena saya mesti keluar dari keberadaan dulu. Kita tanya dulu. Karena itu tadi emosional. Tadi wah berarti ketika istirahat kan nggak kondusif ini. Terus apa? Ya itu tadi kita duduk merenung, ngopi, alhamdulillah. One aduh kaget. Kan jangan gitu. Waduh, iya. Laporan dong. Ini yang terjadi. Jadi seperti itu. Wahidin minha ya. Itu yang hanya menghendaki ibadah. Makanya ketika tanya, nyong sholat belum? Kenapa ya? Ketika itu tadi si aku bagian berlaku ke kau langsung. Kau pernah di sini. Kenapa? Ya kan? Kebanyakan itu. Kenapa kamu harus tanya langsung? Karena pertanyaan itu pasti timbulnya aib. Coba boleh. Makanya sebelum takut, kamu tanya dulu. Ketika nggak ketemu, mau ta'amul, lebih takut. Jangan ketika ada sesuatu yang tidak kamu tahu, langsung takut. Tapi jangan di situ. Kenapa? Itu salah satu kecerdasan nanti naik. Tapi ketika ini akhirnya otak betul, mana takut. Boro-boro ketika takut dijawab paham. Akhirnya maju. Yang takut itu jawab betul apa mana? Oh ya berboy. Kalau asumsi banyak masalah gitu. Ini jadi. Makanya kita ketika sowan dengan kiai-kiai sing akhirat, kiai-kiai torikoh sing pikir, orang yang takut langsung Bunas sampun dipikiri, Bunas dijalani, Bunas pun ketemu kan, sampun ini belum dari takut. Silanya ini sampai bukan takut ini bertahun-tahun gitu. Ya, makanya itu gue yasin dulu. Ini zaman Musa, di mana kita kelemahan buat zaman Musa, zaman modern. Karena yang Musa itu saya sebutkan zaman modern. Kelemahan manusia itu di zaman modern tidak meletakkan Allah pada dirinya. Karena itu tadi, kalau sudah meletakkan, pasti dia akan menggunakan itu tadi. Bikusinador tidak ini, karena Allah sekalian akan bawa mikir. Karena Islam yang dibawa Rasul itu tentang intelektual. Makanya Rasulullah ngajari sakti-sakti. Di sini saya pernah bilang dari awal kita pertemuan. Coba saya ini tinggal bersama anak mengatakan hidup. Masuk di ini dunia kan. Tapi tentang akal, tentang mikir. Oh ya Allah. Tapi di husni nador bagus. Orang-orang seudun. Wah, mesti kita pun wah sampai kayak nomor wah boleh wah saya kacau. Kemudian ngomong anak abdi, anak doni abdi ini, anak indah doni abdi bi, anak indah doni abdi bi. Jadi Allah itu sesuai dengan perasaan. Jadi nek perasaane buruk terus koyo itu ya. Terus setelah itu tadi kita tahu hilang ibadah yang udah punya. Terus ibu berarti ngomong ini. Nah, kata amalan. Tadi Om Bosan menyampaikan. Coba dibayangkan saya, koyo apa? Sesuatu karena dirimu. Itu ya udah. Ditambahin dengan Musali. Kata amalan. Monggo apa? Anak-anak. Sopo abad. Kalau tak amalkan pernah bilangnya saya. Kalau nazar itu membayarkan, kalau tak amal, amalan itu merenung. Nah ini itu merenung. Kata amalan monggo anak-anak sopo abad. Tegese renungnya. Faidah monggo dimakan utawi saya bayangin ini. Soalnya ini salah satu ini.
faidahnya bahwa keberadaan utawi awake ngono. Iku arep gato nomor 4. Iki kan renung. Ono apa? Kegodaan yang apa? Ini dirungi. Adunya suci rupanya dunia. Wal khalqul makhluk wasyaitan syaitan wan nafsu lan nafas. Nah ini tak jelaskan. Jadi tadi Imam Ghazali menanya apa? Menganjurkan kita. Coba kamu bayangkan kiwa tengene kanan kiri ini. Itu godaan loh. Karena kita bisa tahu. Oh iya. Nah itu ketika kita tidak taubat, itu yang menjadikan berat kita untuk beribadah. Ya, clear ya? Clear. Itu alasan kenapa kita sulit beribadah. Karena kita melihat kanan kiri yang kita. Tapi nek kita taubat langsung astagfirullah. Ini makanya yang pertama kita bilang la takfaro kasir, dan istighfar kasir. Banyak pikir, tapi setelah apa? Istighfar. Karena membuka pintu-pintu Al-Quran. Saya kira kita buka, lagi buka kenapa? Oke, yes, level tinggi, aku level tinggi. Kenapa gitu nih? Yosin. Jadi yang buka dia ketemu berhasil. Jadi kok positif. Itu jadi ini. Lagi muat, untuk ditambahkan barang si umat dari ini. Tapi itu orang dalam di muat tipa itu, bojo, tanggane, kancane, harus ini. Itu clear. Langsung sakit sisa. Tapi datanglah astagfirullah di sini, penyesalan taubat. Ya aneh. Akhirnya orang biasa. Coba aja. Mengalami sini ini harus tak coba kaki. Kayak ini tes orang ini. Jadi lagi ngumpet ngomong, akhirnya orang biasa. Coba bahasa ini. Malam Jumat deh. Malam Jumat biasa. Masih ada kalau bisa ngomong. Belum. Ada orang ya. Ibu masuk, umat dari umat kenapa sosial? Ujung-ujung apa? Ujung apa ini saja. Apa bahasa ujung apa ini? Orang nemu kabut, berapa kali? Terus ngaji berapa ini? Ngaji yang ini. Soalnya malu kita, terus malu. Ada apa? Informasinya. Masih ya cuma mumpungnya lagi rokok. Dan sudah jawab ini aku lebih. Sudah makan. Jadi oh udah kasih foto itu. Coba ya semua. Itulah fenomena. Kenapa kita selalu sulit untuk kebaikan? Soalnya si ngomong ngaji buruk. Karena itu kita nggak tahu bahwasannya godaan dengan sing gawe awak dhewe sing. Wis sampean barang sing memang ora mau barang haram syubhat. Turun jelas halal haram ini. Sedina tok. Itu masih bisa. Coba nyelobina, terus. Akhirnya kok ganggu. Barang syubhat loh. Terus barang haram, nyoba soal cuma nyoba sekolah kamu yang justifikasi dirimu. Lo Gusto kan belum ngomong, makanya Gusto itu mau wasaiu ilang mafuratin birrabbikum. Kau kegiatan yang kamu ikannya mau Gusto, oke, mau Gusto itu kegiatan. Padahal maghfirah sama rahmat ini gede juga. Ini terjadi itu. Kaya aku Jawa Timur kan, tempat yang itu sebagainya. Ini pondok imam denanya, Arab ini kayak yang sinar perkampungan. Karena secara dulu pondok denanya ya tempatnya kayak akhirnya diutus bahasa di situ, jadi sama. Itu sama.
Dan pedagang lembah Bisri itu tadi dengan tasawuf. Setelah satu tadi dan besok satu abad, satu Rejab itu ada 2 hal. Hal Habisi Sansuri dengan sama hal Pangeran Agung Torres Bukares. Ada 2 besok yang hal. Ya kalau saya mikirnya mari coba aku di situ aduh mari karena satu Rejab itu ketika kita mengingat menghidupi malam satu Rejab, maghfirah dosa besar kecil yang kita lakukan dihampura. Itu satu Rejab. Makanya ulama-ulama sir, ulama-ulama yang memahami struktur alam, satu Rejab pasti menghidupi. Moga memiliki kumpul, moga memiliki pasti orang-orang. Jadi satu Rejab besok tanggal 12 digunakan yaitu siaran dia bikin makanya orang setiap menaikkan apa dia mulai ini kui tapi subuh orang itu ya. Jadi itu apabila tadi Imam Muslim menyampaikan dilihat dan itu yang membuat terus kamu harus merenungi wahai kamu wahai kisana wahai kisana gitu misalnya ya wahai angger sama orang itu ada 4 godaan. Yang pertama dunia, yang kedua makhluk. Kenapa disebut makhluk? Karena fenomena yang terjadi gini, ini kisah, ini tak sedang ini. Aku mengalami pribadi ini. Perbedaannya neraka, khususnya ini tingkat 2, Aku biasa sinau lantai 2, ya apalan, pokoknya nulis nih kok. Delawa bisa biasanya jam 11 pagi itu tiba-tiba mau ketemu arani lu tangan di sini kan sesuatu cerita tapi orang nggak aneh orang ikut orang Cina ya itu godaan makanya bahasa makhluk jadi mau kucing mau menungso itu bisa ganggu lah perantara gue mau akhirnya aku mikir aku cerita akhirnya orang mau dilawan dan ini mungkin SMTS pengalaman gue akhirnya motivasi untuk belajar motivasi makanya di Kusinator mata kalau kita ambil terus persoalan ulang itu mungkin bayai pun berteman tapi itu belajar tepuk tak terluka bisa ini tapi orang baik coba sampean niat kerja bismillah saudara lembur ini ceritanya lembur ya kehidupan dalam itu kan ngarepe tubuh Buddha kan tetap pembantaian. Nah, kalau ini tidak lagi nanti lembur. Sebenarnya apa? Mau serang. Baru gue yang akan berjalan. Bayangkan, dari itu dari bocor berapa? Ini mau merah lagi satu saja. Apa nomor sana? Ibadah nggak bisa, karena tidak itu menungso jelas, itu ya. Makanya bahasanya makhluk. Jadi entah itu manusia, entah itu jin. Nah ini di situ kan mengawal dari itu mau, yaitu apa? Wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sama-sama ibadah. Maknanya loh ibadah. Berarti jin mengganggu setan. Dan setan pembahasan setelahnya. Ini harus ngomong sosial jin setan tadi. Jadi setelah disarai itu jin di sini maknanya. Jin itu mengganggu manusia dan itu merupakan setan. Nah ini. Jadi urutannya gini, tak jelaskan. Kenapa dunia? Dunia itu struktur yang holistik. Saya bilang, holistik itu keseluruhan. Dan komponen di dalam dunia itu ada makhluk,
cabang. Ini jelas secara bahasa konteks, secara bahasa Israel. Nah, sesuatu yang mengganggu atau bukan mengganggu, godaan, kita lahir di dunia, kita sudah masuk awal. Kita di dunia. Contoh, sampai ngaji ini, juga anak bojo, belum tentu anak bojo ini bohong. Itu awalnya problem. Kira-kira yang awalnya ngajinya atau bojo ini? Itu pertanyaan. Tapi kalau sama-sama rindu, sama-sama senang, ya clear. Adanya kita di dunia itu awal. Dunia. Nah, terus makhluk. Kalau kita bingung memaknai makhluk, berarti mau maknai asial, jin, bisa manusia. Enggak, langsung aja. Kamu maknai secara bahasa makhluk itu holistik. Yaitu apa? Lingkungan. Jadi lingkungan itu salah satu urusan dunia. Nah, ini artinya ini. Ketika kita berada di lingkungan, contohnya sebelum ini, contoh Mas Agung, sedih. Pemimpinnya itu, ini bahasa Sunda, masalah makhluk ini, godaan. Pemimpinnya itu kan punya 3. Di ibu juru ini, ngayomi, ngayemi, ngayami. Ngayomi, ngayemi, ngayami. Kenapa? Ngayomi, rasa apa? Apa? Rasa apa? Pengayoman, aman. Kita jadi pemimpin, jadi umum, lingkungan, tidak bisa punya rasa aman. Terus yang lihat. Terus yang kedua, ngayomi, rasa apa? Tenang, ayo. Dari pemimpin, dari warga, orang bisa tenang. Oh ya, apa dari ini? Kamu semua gawe ini, orang balasannya gawe ini. Pasirmu, balas pasir ini. Oh, kita ketemu di repot itu. Kan itu tadi nggak bisa ngayomi. Maaf ya, kita pasir kalau gawe repot. Kayaknya kalau nggak kasih bayar udah mati. Terus yang ketiga, ngayami, menguatkan. Coba di lingkungan ketua suku ini, kepala suku, ketua RT, pimpinan rombongan, dia bisa memahami 3 ini. Saya clear kondusif. Karena yang dihitung pertama pengayoman itu dulu. Bisa merasa aman. 2 RT, 2 warga mana-mana kayak apa nih? Pak RT, masyarakat jadi bensin, kemarin. Ganti kenapa? Ini loh, bisa nama musola, musola. Wah, baiknya semua musola ganti baik itu kami. Sekelas pengurus cabang wilayah BWU, padahal ketuanya mana? Ketuanya ganti. Ternyata 3F ini tidak hanya pemimpin yang pegang semua. 3F apa tadi? Nakato, Naruto, Naomi. Ngayomi, itu musuh. Asal jamnya itu. Nah, ini makhluk ini secara holistik ya, itu lingkungan. Nah, ini tantangannya kita, ini pembahasannya asik. Bahasa Arab, karena saya melihat di sarang itu, aku pikir mana ini data ini. Ini ada istilah ini sebenarnya di bahasa tasawuf, cuman tak tasawuf Jawa kan. Kita sering dengar adikum, adikum, adiguna. Ini maksudnya. Nah ini tantangan kita loh. Gaya pemimpin mas kita ini semangat masuk ke luar biasa. Besok Pupuk ini tembang Jawa ini kan adikan panti
perhatikan hitam hatiku panesti. Terus hatiku kan lo iku. Maksudnya dia Andika itu koyo kita hidup di lingkungan hubungan pemimpin cepet-cepetan. Andika itu mana dari kita cepet-cepetan. Nanti cepet-cepetan resiko nih. Apa? Simu tuh ya, kamu pinter. Kau tahu yo si paling memang bagus berpikir maju itu bagus, tapi bukan kecepatan. Berpikir maju itu kan dimulai dulu sedikit demi sedikit. Contoh ngaji, ini kan dimulai dulu sedikit demi sedikit. Tapi yang kita ini kecepatan. Akhirnya ini kecepatan. Ya coba misalnya dulu kelompok satu parlemen DPR ini. Satu kantor 6, 7, 8 orang. Terus kita sebagai pimpinan atau bawahan punya rasa adigan. Kita mau cepet. Lo akhirnya kecewa. Aku mesti gitu. Masuk ke menterinya. Jadi malaikat itu harus bercara. Masuk. Ini lucu, musik dan tulis aja. Ya, tidak, adikan itu kita mana? Pangantikan tidak, ya kan? Adiku pan esti, adiku pan esti itu gajah. Maknanya gajah. Merasa kuat, merasa gede, merasa duit kuasa. Koi bawa, koi nanti apa? Ini siap-siap renung. Ini bahayanya. Ngerasa paling hebat, ngerasa paling kuasa, ngerasa paling berbuat otoritas kebijakan. Ayo sampai naik. Ya siap-siap baik. Dan itu nggak berlaku hanya pemimpin. Tapi kita pun bisa. Bahasanya itu perjalanan jalan kita pos. Untuk teman. Tapi cara kita ngaji itu. Coba dia analisis itu salah ya. Coba gue jangan main. Gue itu sudah apa. Tapi kita nggak pernah. Pasti kan kita merasa atasan, akhirnya inget. Lo gue aja lo. Apa lo masih dulu? Kecil inget. Orang di dunia perdagangan, proses pimpinan contoh, pimpinan kasus, PAC itu yang mumpulkan mau itu. EKTA Selawe dijumlah itu kayak ngomong mana ya? Cepat dikirim, langsung dikirim, cici, apa? Andi kuno, ibu kuno. Andi kuno, cakapnya tajam. Cakapnya gimana nih? Kebijakannya itu gak bijak. Contoh bisa di masa itu ya, kita kan sudah ada masa itu si lingkungan, kalau orang berbeda nih masa itu pentingnya ini tapi ya pada masa itu, yuk sih mungkin olahraga ini si main itu, senam jangan ngomong ini kan sama langsung dijawab masa itu, si mungkin olahraga betul, saya ngomong, tapi dia jawab harus disatukan sampai ya, masih ini memang jadi disatukan. Sini soal dijawab, kita tidak akan menyatu. Dijawab nih berbeda-beda, terus satu juga. Itu lah. Nggak semua jawaban itu dijawab. Nggak semua pertanyaan itu dijawab. Dilihat dulu konteksnya. Kalau konteks yang kita diberikan sebuah otoritas, hak sah dalam memberikan kebijakan, ya oke. Contoh, Mas RT, aku kan sudah bantuan. Oh iya, ini, kakak nih. Mas RT, ini selama loro. Dijawabnya salah, dimeneri ya lebih salah. Oh ternyata tidak diguna.
satu lingkungan, yaitu menghindari adik dan adikum, adikum itu tidak boleh berbohong, itu sebenarnya pupuk, tentang itu pupuk. Makanya teman-teman Jawa itu bilang, yang kayak aku urip di Jawa Timur, Jawa Tengah nanti biar mau aneh kan? Benar aku mikir, apa nak kasih ciri Jawa ya? Apa? Gitu. Sebelum komat pujian, ya sebelum pujian. Iling irama nunsol temen nono anggonmu ngaji mumpung turun ketekanan malaikat juru pati. Rohal kosonnya apa? Mulai Jawa ini. La ilaha illallah. Mana Semarangan, Magetan, anak gak Jawa-Jawa. Dan itu versi beda. Nanti enak dan ruang akhirnya tuh. Sing akan keperangan menolak Jawa. Ujian lah Jawa. Nah sih nak ngomong orang enak benar ngopi. Ini keturun. Padahal ini juga top ya wisarung. Ternyata apa ini juga mengerikan. Nah itu tadinya. Makanya tadi dari bahasa makhluk itu tadi itu secara holistik lingkungan. Kita ya itu tadi apa? Ngayomi, ngayani, menghindari adikum. Saya yakin ini yang saya maukan. Karena ini godaan. Oke orang-orang bismillah. Ini enggak semua. Terus lanjutnya asyaitan. Kenapa kok di sini disebut setan? Karena sifat hasud, iri. Orang menggunjing itu larang dosa. Orang Rasulullah menggunjing, hasud, iri. Kan dari holistik dunia, parsialnya ada lingkungan, ada orang. Ini apa? Terus orang itu diliputi setan. Kau ini hasud. Apa ini kayak di sini? Iri. Dah, orang itu mungkin mau ingin baca gini. Ini bisa repot. Orang itu minum kiri. Ayo, orang itu minum. Kamu bawa masih di sini. Kamu mau ke sini itu nggak masuk itu juga. Tapi kamu orang bingung sinator orang. Boleh siapa api? Oh iya. Main api ini karena ibu aku anak tenung kata itu. Kenapa aku mau bilang oh iya, pokoknya tambah tua, kerjanya tambah udah terus. Tapi yang orang bingung sinator, oh ini utang ini. Oh ini orang ada tanah. Bicara itu sendiri loh, sampai orang itu pun belum mikir. Kan repot. Ya itu setan. Jadi setan itu sifat menjerumuskan. Nah, namanya gini, namanya barang api itu orang dimulai dari kecil itu jerumuskan. Barang api itu jerumuskan. Ini kita membangun diri kita keterbiasaan gini, keterbiasaan dari hal kecil dulu. Contoh ngopi. Ini menikmati ya setiap saya ngopi di depan rumah, latar kabelnya bisa. Bayangkan nih, nikmati luar biasa. Ya. Daripada orang yang mencoba untuk hal kecil, kalau pusat mesin mana ini akhirnya tak terduit tidak bahasanya dan sebagainya. Jadi
kita biasakan hal-hal kecil untuk membangun kebaikan. Karena dari kecil hal kebaikan itu akan menjadi besar. Tapi kita mikirnya, hal rapi dari hal kecil saya, pokoknya bukan bisnis sisipan juga, bisnis macam juga. Senang nggak? Anak orang apa? Nomor apa pikirin? Islam yang maju yang malah dipikirin. Ya, kita itu diberikan refleks pemikir, menganalisis, memahami itu anugerah. Jadi kita harus memahami. Tapi yang kita mikirin, ini macam apa? Yang baiklah. Lagi orang bersertifikat ini. Makanya di 2024 ini kan kita manifesting level kita. Kita memperbaiki apa yang menjadi harapan di 2024. Ya kan evaluasi kerja kan gitu. Ini benernya evaluasi kerja 2023 dan rencana kerja di 2024. Dan ketika penutup pidato pasti gitu. Semoga di 2024 ini akan kita lebih baik, pencapaian lebih baik. Itu manifesting. Adalah orang di Husinator, orang macam aja. Aku ini teman berpindah. Orang kuat kerja ini kayak terus. Cara ngomong itu percuma dan cinta sudah bikin. Itu tak bisa meningkat. Tadi ada itu dipakai terus. Memang mundur baik. Cinta kok mundur lagi. Kadang kita sering lupa dari diri kita bahwasannya kita itu hanya meneruskan. Kita itu meneruskan. Kenapa kita itu sambil ada ngaji dan sebelumnya sudah ada. Cuma masalahnya vakum. Sama dengan hal yang kita kerja. Sebelum kita itu ada yang kerja. Kenapa? Kita mikirnya, wah ternyata pesan berat ya. Orang mikir, renunglah, isma naik level, mau pertama. Di luar sana, mesti mengharapkan jabatan ini. Anak di luar sana menganggur, menang, halu. Semua itu sama untuk salah sinan, kan? Semua itu proses keselarasan. Terus ini tak buka untuk perspektif. Karena ini makna dari bahasa syaitan. Syaitan di sini tuh syaitan ini pola pikir kita sering dia mengawal negatif. Bahkan ini. Ini secara saya mendalami ada orang lulus kuliah di usia 21 dengan digelarkan lulusan termuda, tapi nganggur nanti 10 tahun. Anak ini tadi bermaunya lulusan terbaik sekuin wali songo 15 tahun nganggur terbaik. Terus ada lagi di usia 25 wis jadi bos kaya raya. Adalah umur 25 meninggal. Terus anak wong sing susah terus ya. Mati umur 50 nanti malu. Ya Gusti ujian dengan sangat mati. Wis montang mati perang nganti basone kau cabut saja nyawaku. Dalam umur 50 jadi bos. Kita nggak tahu trek jalan yang dibangun ini, kelarasan ini. Artinya semua itu dibangun sesuai dengan waktunya masing-masing. Dan akan tampil di waktu masing-masing. Kayaknya saya ini kan bukan spontan. Karena memang basicnya ada di pesantren. Terus bermasyarakat dulu di dunia kegelapan, kebetulan gelap ya. Memahami sektor-sektor yang berbahan bijaksana. Ternyata problemnya adalah syaitan. Kita selalu justifikasi dulu. Itu syaitan belum? Persoalan itu
Kalau ini gue apa? Kan was-was. Terus Allahu Akbar meninggal. Allahu Akbar. Jadi was-was itulah yang saya sebut adalah akan menjadi konotasi negatif. Sampai kerja, kesal. Muncul nggak sih mengeluh? Muncul. Terus muncul nggak sih ketidakadilan? Dan masalahnya prasangka inilah yang menjadi setan. Akhirnya satu, yang pakai orang percaya roti. Apa orang roti ini kayak bosnya mau rata lama, rata merteni, karena justifikasi kok terus bersyukur dan kok kan bisa orangnya. Ini yang terjadi. Makanya tadi tasawuf Jawa menawarkan kowe ngayomi, ngayani. Ini. Makanya di sini yang dimaksud setan ini kegodaan ini dalam diri kita muncul ke mau kayak ini dari versi itu ini lagi motoran udah akhirnya mau kan alas kalau merenung ya Allah lagi temennya wih kayak ada di mobil itu apa tuh kayak menentunya nih itu frustasi terus putus asa. Makanya istilah bijaknya kamu jangan sampai ke nafsu terbaik karena sedang sedih dan kecewa. Jalani, karena saya bilang orang itu itu bos aku share body itu di bos. Baru tuh mulai ngomong nih, kalau aku jelek, mau sama. Jadi saya juga teman saya salah tiga, ya kali ini saya kenal Pak Sunah Sahid. Jadi kan setiap Sunah Sahid Jawa Bali itu kan setiap pondok mengirimkan saya salah satu ini posnya dari Denaya kirim. Kita membahas ilmu. Tapi ngomong, Mas aku sudah ketemu aku. Ini Mas sudah bantuan. Oh, hebat. Jadi usia 25, usia 1000, pada usia 50 gitu. Terus dari yang di usia 33, aku 33. Aku sering ngiringi. Makanya aku yang semangat 3 tahun nih. Dan nasman 4 tahun terus. Begini. Jadi ada apa penyumbatan. Kayak apa sih dialami? Karena kita nggak tahu. Pertanyaannya kita selalu seudon dengan Allah singkat buru-buru. Makanya anak indah demi akibat manifesting sebetulnya. Tapi ini cara tasawuf itu anak indah tidak ada demi akibat. Allah itu sesuai perasaan ini. Nah itu perasaan buru terus. Yus, beda Allah ya Allah, kalau kerja yang benar, ini kawin lari-lari, bangun rumah, tugas kendaraan, lagi clear. Karena manifesting atau pasangan itu, pertama afirmasi positif. Makanya sugesti dan afirmasi itu peletakannya berbeda. Sugesti digunakan ketika mendapatkan hal negatif. Jadi lagi-lagi kita itu menyalahgunakan kata. Jadi ada istilah afirmasi dan sugesti. Sugesti itu bukan membangun keburukan, tapi sugesti itu konteksnya melawan sesuatu yang negatif pada diri kita. Itu sugesti. Makanya sugesti positif. Jadi sugesti bukan urusan sugesti itu enggak. Justru sugesti itu paling suara satu, paling suara motor. Itu sugesti. Nah, ketika afirmasi itu mengiyakan, oh iya, seperti sapu nih, sapu. Afirmasi itu sudah terlihat wujudnya. Jadi kalau sugesti itu masih itu tadi kan ada sadar, prasadar, alam, bawah sadar. Jadi tidak sadar. Nah, tidak sadar ini sugesti. Nah, prasadar ini maksudnya ada afirmasi. Ini gambarnya gampang ini. Gunung es itu lebih besar yang di atas atau di bawah? Gunung es di bawah ya. Gunung es di bawah. Soalnya semene. Ini atasnya di bawah. Ini. Ini sadar, ini prasadar, ini tidak sadar. Nah,
tempatnya sugesti di sini. Nah, afirmasi itu sudah naik di permukaan. Makanya orang itu nggak bisa mengafirmasi kalau belum tahu juga. Contoh, mari berdoa bersama, terus banyak seorang atau tiang oke, diafirmasi ketika muncul seperti itu. Tapi masalah ini kan berburu. Ada contoh lain. Contoh, ini mau ngasih ini setoran, ini ya duit pas-pasan. Ini sugesti loh. Wah, pasti ada delalah. Afirmasi kan? Alhamdulillah begini. Makanya prasangka itu afirmasi. Kita sudah tahu. Oh ini. Jadi sudah ada makna dalam konteks itu afirmasi positif. Kalau tidak, the law of attraction. Tarik-tarik. Kita sering inilah. Kalau tidak seperti ini, ya kita percuma. 2024 akhirnya, kita sosok seperti ikut dulu mau usaha apa? Kebanyakan itu pusing perusahaan, usaha, karena pola pikirnya masih seperti itu, ambruk. Mana jadi ngomong, simpelnya naik. Kamu perasaannya apa? Pertanyaannya, perasaan baik seperti apa? Kan gini. Lalu kamu sugestikan dulu bagus, saya tahu apa? Adalah sugestimu bagus, kenyataannya tidak. Jangan masih. Tapi kita orang, guna wis kata mata orang dipaksa. Jadi, ini semua adalah rencana Allah ya. Berapa yang Allah disini? Inilah yang disebut nafsu. Dunia makhluk atau mau secara holistik lingkungan, syaitan, nafsu itu seperti itu. Nafsu itu apakah mengarahkan kebaikan? Ya. Paling semua nafsu ya, nafsu krimen. Lain jawabannya, nafsu itu mengarahkan keburukan. Nah, dari nafsu ini ada yang ditawarkan yaitu nature banan itu anak dan dani aktif. Nature gampang ini secara psikologi manifesting. Kamu gunakan sugesti kamu dulu, setelah itu apa afirmasikan. Masalahnya orang ngasih sugesti tersugesti, wah mulut naon, karena ini unconscious alam kamu tidak sadar. Kelelep kan, ada yang naik preconscious atau alam apa tak sadar itu alam apa, alam prasadar orang bisa. Nah. Itu tadi afirmasi inilah pas sadar. Akhirnya pas sadar orang konyol. Jadi kesadaran orang kita sendiri itu karena tadi sugesti yang tidak terbangun dengan baik dan afirmasi yang kurang baik. Semua terputar. Nah itu nafsu. Makanya kalau di ihalomutin ada kolom, nafas, apa bahasa yang keduanya. Itu bahas kayak apa sih kinerja nafsu. Nah yang cinta saya bilang sebelumnya itu ada ego, super ego. Nah ini karena ini memang nafsunya kan. Ini gunung es, ya kan seperti ini ya. Itu di sini di bawah. Jadi di gunung es tak belah dulu. Ini super ego. Jadi super ego itu dari permukaan sampai bawah. Artinya aspek moral secara situasi sosial. Dan itu di dalam ego itu di bawah. Makanya ego itu makanya cara melihat sudut pandang secara realitas. Orang bisa ada egois. Ini pun nafsu. Makanya diimbangi dengan cara kita berpikir afirmasinya positif. Ini manifesting, ya. Saya bilang ini manifesting, kita perbaiki. Artinya di 2024 ini jangan sampai muncul aku orang cocok kalau dia, aku orang cocok perjalanan ini, aku ingin pindah rumah, aku jangan. Ini cukup. Ya Allah mudahkan 2024 ini aku ingin bujuk, aku ingin lamaran, aku ingin jadi bos,
beker cocok mas. Mau kuil loh. Mau kuil loh, ini pertama. Oke. Ini godanya. Jadi awakik yang ada di dunia, terus makhluk, yaitu secara netasian ya manusia sama jin, tapi tak aneh secara holistik yaitu lingkungan. Terus setan itu bukan ilmu, itu tadi hasut, iri, dengki, kecewa pada masih terjadi. Ini kami kesal, ini udah terus mau sih udah dalam dan ini sini apa ada juga yang orang terus nanti ambil. Biasanya gitu, nanti ambil aja. Karena kamu kayak begini, mungkin kalau dipakai gue, kamu di sini aja mas. Di sini saya kalau di sini mikir dulu mas, utang ini makanya. Betul ya? Dari itu, jadi ada 4, yaitu dunia, makhluk, syaitan, nafsu. Nah, setelah keempat tadi kembali lagi bahasa orang yang akan bisa ini. Kalau tadi pas pertama pembacaan, fayahtaju la mahalata ila qadim. Pakainya film mudhari. Film mudhari itu yang akan terjadi dan sedang terjadi. Nah, setelah Imam Muslim menyampaikan faidan dia apa itu dunia wal khawu wa syaitun nafsu. Setelah itu pakai apa? Pakai fiil mati. Fahtaju. Jadi nanti maknanya fahtaju. Wis butuh. Jadi ketika kita dijelaskan tadi, kowe butuh. Wis butuh. Jadi kowe wis ngerti rentanane pakatku, wis butuh. Nah tadi menurut saya menyampaikan ilmu doa yang akan terjadi. Dengan pada sama loh, payah taju lah amalan dengan topika. Terus setelah menjelaskan tadi, taju lah mahalata ila dati hadil awai. Nah itu aneh. Taju mengkowis butuh somo abet lah mahalata ora pes lah mahalata hale itu diulang lagi. Lah mahalata hale pasti ila dati hadil awai iki maring nolak iki perkara kan ngalami wa izahatiha lan bahasa ini apa? Ini apa? Nyingkirake. Apa ya bahasanya? Nyingkirake. Wa izahatiha lan nyingkirake. Tabu hadi awaki anu saking aku. Jadi ketika abad itu sudah tahu 4 ini dunia ini tadi ya, kita udah harus masalah tadi. Makhluk syaitan nafsu itu kita jauhkan. Bahasanya jauhkan. Takul balak, apa menolak balak. Jadi dijauhkan. Artinya menjauh itu kita mengendalikan. Kita disuruh mengendalikan. Bukan justifikasi dunia itu gini, makhluk itu gini, masyarakat itu sangat kita mengendalikan. Makanya bahasanya dahku. Ini bahasa. Terus waizahatiya nyingkirkan. Itu barangnya ngomong. Kau memang musnahkan luar bisa. Kita musnahkan jadi sopo. Kayak bikin musnah. Makanya singkirkan. Makanya bahasa Indonesia waizahatiya itu nyingkirkan. Ya, tugas kita hanya menyingkirkan, bukan memusnahkan. Ini sering salah. Kayak dia harus memiliki. Bisnis Rasul, dia sudah nampai. Kan kami ngomong, tapi kita bingung. Maksudnya itu apa ini? Terus, wa'ilan namun orang apa? Orang dahul hadilau awaki. Ketika tidak menjauhkan godaan ini, ini maksudnya ini, fala ya jika kurangi ya hamzah ta, fala
ya atta. Saya kita di sini. Fala ya atta. Orang pasal. Ya itu. Wa ila fala ya ta'atta. Jadi ya ta hamzah ta. Jadi kalau nak lain, ya kan sama nih. Soalnya kadang jauh kita soalnya mengalami. Jadi buat salah sedikit. Jadi fala ya ta'atta. Jadi tutur ya hamzah ta. Benar ya? Apa itu ya? Ya hamzah anak kali. Oh iya. Ya ain ya hamzah ta. Gimana? Ya ta hamzah salib ta. Oh, berarti benar. Iya nih sih lagi. Fala ya ta'atta. Itu ya. Dan kita bingung cetakan, isinya tak terus itu. Kalau yang ta'atta mongko orang apa ya misalnya? Karena ini, kalau yang ta'atta mongko orang apa? Jegal. Soalnya kurang harokat, kurang huruf. Ini, kalau yang ta'atta, tak ulangi beriapa nanti karena wa ila lamun orang awaki, kalau yang ta'atta, mongko orang bakal katakan, karena tafa'ala ya tafa'al ta'atta ya ta'attu ya menurut bahasa ini. Nah ini yang akal itu punya apa ini? Ini pala ya ta'atta mau orang bakal katakan lagu maring akut mula tubuh perkara kabeh karo kabeh minal ibadah lisan ibadah pas tak balas mau akut ing akut opo haguna di dalam kene bab opo apa batu awai. Nah, jadi ketika orang itu tidak tertuhanil awai, tidak menolak godaan tadi, maka mungkin orang bakal nyampe apa perkara yang dikatakan dalam ibadah. Perkara yang dikatakan ibadah itu kan wujud kebanggaan orangnya. Makanya tadi saya bilang, tantangan zaman modern itu manusia kita tidak meletakkan Allah di hati kita. Karena udah terus ngomong ya Allah, tapi tak kayak apa. Tapi kalau kita itu tadi bisa memahami bahwasannya godaan itu dunia makhluk syaitan sama nafas, ya udah. Kamu jangan sampai memikirkan itu, karena kalau kamu memikirkan itu, kamu nggak akan nyampe pas sudah ibadah. Ya, gampang ibadah itu gampang. Karena Rabbukum fa'budu, ngakunya Allah itu Tuhan. Cuma kayak ngomong, jadi seperti itu. Ya, terus ketika sudah itu sudah bisa mampu madep, tapi kita sudah bisa. Artinya fastaqbal. Istakbal yastakbilu fastakbal mongko madep shopping adep apa madepe apa batun awaki seperti itu. Wa alam bisawab. Seperti itu tadi. Ketika sudah melewati akobah taubah, kita dihadapkan akobah awal godaan. Jadi pertemuan besok masuk mukadimah akobah